Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua ya. Supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketuanya. Silakan Lukman dipimpin. Di tempat duduk yang enggak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Dan hari ini siapa yang tidak berangkat atau tidak masuk? Semua. Alhamdulillah. Supaya lebih meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, marilah kita awali pembelajaran ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri. Sebelum ke pembelajaran berikutnya, ini mau tanya, untuk pembelajaran minggu yang lalu siapa yang tahu tentang apa saja itu? Tentang mata sejarah kelahiran Pancasila. Terus kalau ini, Mak? Perumusan Pancasila. Terus penetapan Pancasila ya, kemarin adalah tentang sejarah lahirnya Pancasila, rumusan Pancasila, dan itu juga sudah memberikan ringkasan sedikit yaitu tentang latar belakang kelahiran Pancasila. Yang pertama itu materi yang lalu, kelahiran Pancasila, perumusan Pancasila, penetapan Pancasila. Dan itu berarti kalian sudah menguasai materi-materi minggu yang lalu itu ya. Selanjutnya kita masuk ke bab yang selanjutnya, itu bab kedua tentang norma dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum ke materi selanjutnya, Bresni punya tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Apa saja itu? Di sini sudah saya tuliskan pada slide PPT-nya Bresni. Yang pertama adalah yang dihadapkan melalui model project based learning, peserta didik dapat menganalisis pengertian norma dengan itu yang pertama. Berarti kalian diharapkan mampu mengetahui pengertian norma pada umumnya maupun pada khususnya ya. Yang kedua yaitu melalui model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat membandingkan macam-macam norma dengan benar. Berarti kamu diharapkan mengetahui
macam-macam norma yang ada di masyarakat itu apa saja. Itu ya. Terus yang terakhir, tujuan yang terakhir adalah melalui model project based learning dan metode bermain peran, peserta didik dapat melakukan praktek kewarganegaraan tentang macam-macam norma dengan oh, itu tujuannya supaya kalian bisa menguasai dengan baik dan pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Itu ya. Terus selanjutnya, nah sebelum ke materi yang lebih dalam, Ibu Desti ada supaya kamu lebih semangat, semua berdiri. Ibu Desti punya lagu yang sangat bagus yang berhubungan dengan materi hari ini. Kita berdiri dulu, kita bernyanyi dulu supaya tidak semangat ya, santai, bisa konsentrasi dalam pembelajaran dan bahagia dalam pembelajaran hari ini. Itu ya? Iya. Nih. Gimana? Mendengar lagunya tadi? Semangat, lebih semangat. Lagi apa sudah? Ada yang lagi, ada yang sudah. Besok ya kita lanjutkan di pertemuan yang kedua, kita nyanyi lagi gitu ya. Ya, selanjutnya kita ke materi berikutnya. Membagi kelompok diskusi. Ya, ini adalah yang perlu kalian lakukan, berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Bu Trisni share tadi malam. Kelompok 1 siapa saja sudah ya? Dan tempat duduknya nanti saya bagi. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Yuk. yang berhubungan dengan materi norma dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sebelumnya, saya mau menyampaikan materi kemarin itu masih ada hubungannya dengan materi hari ini karena negara itu
menginginkan. Itu untuk materi berikutnya, di sini punya suatu berita yang perlu kalian pahami dan kalian harus cermati dengan baik masalah yang ada di berita tersebut, dan nanti kalian bisa mengambil suatu ilmu dari berita tersebut ya, atau pengalaman yang harus kalian ambil dari berita tersebut ya. Ini saya bubarkan berita tersebut. Terekam kamera merendam seorang nenek di pinggir jalan. Para pelaku dikenali sebagai pelajar sekolah menengah kejuruan di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Lalu apa alasan mereka bertindak kejam? Berikut kabar selengkapnya. Inilah rekaman aksi kekerasan siswa sekolah yang menendang seorang nenek di pinggir jalan. Kejadian ini viral di media sosial. Setelah rekaman ini viral, kepolisian setempat berhasil mengidentifikasi para pelaku dan korban aksi kekerasan. Setelah ditelusuri, keenamnya merupakan pelajar dari salah satu sekolah menengah kejuruan di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 6 pelajar tersebut saat ini sedang diperiksa secara intensif di ruang unit PPA Polres Tapanuli Selatan. Dari hasil pemeriksaan, motif kekerasan yang mereka lakukan ternyata akibat pisau. Jadi untuk sementara ini hanya dia tidak sengaja untuk tulisan dari dan sebagainya. Tetapi ada temannya untuk meminta video tersebut dan kemudian saat dari mereka tidak langsung menjadi. Saat ini proses hukum terhadap para pelaku yang masih di bawah umur masih menunggu hasil pemeriksaan penyidik unit PPA Polres Tapanuli Selatan. Sementara itu, nenek korban kekerasan saat ini sudah diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan karena setelah didiagnosa menderita gangguan jiwa. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Teddy Herianto, TV One melaporkan. Mau tanya sekarang, ini ada pertanyaan di video tersebut ya. Nah, ini berikutnya punya pertanyaan. Nah, yang pertama mungkin siapa yang bisa menjawab dari video tersebut? Sebentar, apa yang dibahas dalam video tersebut? Najwa, sebentar, Najwa. Tentang norma hukum. Tentang norma hukum, gitu aja. Terus ada lanjutannya? Dan norma kesopanan, itu 2. Tentang apa itu video ya yang dibahas dari video tersebut? Ketika seorang pelajar menendang nenek-nenek. Ketika seorang pelajar menendang nenek-nenek. Mungkin Holi dari video tadi yang kamu lihat itu tidak bisa menceritakan Fatma, ya Mah? Tentang apa Mah? Seorang pelajar yang menendang nenek itu. Nah, terus Kartika, tentang apa yang kamu lihat tadi? Kita harus menghormati orang yang lebih tua dan mempunyai adat yang bagus atau adat lebih tinggi daripada itu. Itu ya, berarti kita harus menghormati orang yang lebih tua. Itu menurut Kartika di video tersebut ya, ada juga. Terus ini siapa ya? Kelompok 1, Wanda, Siti mungkin, Sofi, Teddy, sama-sama
Benar. Tidak melaksanakan sholat subuh. Tidak melaksanakan sholat subuh. Pernahkah kamu melanggar norma? Nah, ya berarti tidak berhubungan dengan videonya ya, sobat ya. Ada ya, karena tidak melaksanakan norma agama. Penting tidak sholat, sholat subuh paling banyak tidak kali. Matanya tuh kantil. Angin dibuka ya toh. Tuh. Terus sanksi apa yang didapat jika melanggar norma agama tersebut, Pak? Mendapat dosa di akhirat. Apa enggak? Mendapat dosa di akhirat. Oh, mendapatkan dosa. Yang lain, yuk Najwa. Yang lain mungkin Iva, Pak yang kelas nama ya, yuk Pak. Buktikan kecerewetanmu di sini. Yuk. Apa? Pernahkah kamu melanggar norma? Pernah apa? Berbohong kepada teman. Oh, berbohong pada teman. Pelanggar norma apa itu berbohong? Kesusilaan. Kesusilaan. Sanksinya apa kata kesusilaan? Tidak nyaman dan Hati nurani tidak merasa nyaman. Merasa resah dan bisa ya. Kalau kita berbohong. Oh, mungkin kawannya Fatma yang lain, bukan Holi, bukan Fatma. Yuk, Akifah. Apa pernahkah kamu melanggar norma? Sanksi apa yang didapat? Ayo, Pak. April. Belum ada pandanganmu, belum ada. Kartika, kelompoknya Kartika, Olivia, ayo, Pia, Falan, yuk. Bu, saya masih ada. Apa lagi? Bertengkar. Hah? Ya aku. Loh, kok Pia, bertengkar. bertengkar dengan teman. Bertengkar dengan teman. Norma apa itu? Berarti bertengkar. Kesopanan dan kesusilaan juga. Kesusilaan, kesopanan, bertengkar masuk ke dalam apa itu? Kalau ranahnya lebih hukum ya, nah, lebih tinggi ya.
ya. Saya aku kaya sok menang, sok puasa, itu ya tidak boleh. Itulah kalau tidak ada norma terjadi benturan. Yang ketiga, membentuk akhlak atau karakter manusia. Dengan adanya norma, karakter manusia bisa terbentuk. Seandainya tidak ada norma agama, tidak tahu rasa takut, tidak tahu rasa dosa, bersalah, semua merasa benar. Nah, ini sebenarnya juga membentuk akhlak dan karakter manusia. Itu salah satunya. Yang keempat, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. Berarti itu sama saja dengan norma hukum juga. Seandainya tidak ada norma kesopanan, norma hukum bagaimana yang tadi sudah, kalau kesopanan yang tadi seperti kasus yang diberikan Bu Rizky tadi, yang muda membuat apa? Tidak bersikap hormat dengan yang lebih tua, menganiaya yang lebih tua, dan sebaliknya berbuat semena-mena, yang tua juga berbuat semena-mena dengan yang lebih muda. Gitu ya. Nah, itu adalah arti penting norma yang ada di dalam masyarakat. Sudah paham ini? Nah, selanjutnya Bu Rizky punya tugas buat kalian. Nah, ini sebelumnya lembar kerja ke peserta didik ini saya bagikan ya LKPD-nya supaya kalian bisa memahami lebih mendalam materi dari ini kelompok 1, ini kelompok 3, ya. Ini kelompok 2 dikerjakan dengan benar, tepat, ya, secara diskusi supaya dapat menjawab dengan lebih ringan pekerjaannya. Ya, sebelumnya saya akan mau memberikan penjelasan dulu sebentar ya. Saya jelaskan lebih dahulu. Itu ada lembar kerja peserta didik yang pertama, itu ada 2 pekerjaan yang harus kalian kerjakan yang ada di LKPD yang diberikan Bu Rizky. Yang pertama, menganalisis gambar. Nanti kalian menganalisis sudah jelas ini ya. Menganalisis gambar, kalian sudah paham. Yang lembar kerja yang kedua ini, dengarkan dulu ya. Lembar kerja peserta didik yang kedua, yang pertama itu ada petunjuknya. Sudah bisa kalian sebelumnya bisa kalian pahami sendiri, tapi saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kalian buatlah skenario yang menarik sesuai dengan tema kelompok kalian. Temanya tentang apa? Kemarin sudah saya bagi lewat grup WA, ya. Nah, terus yang kedua, bagi-bagi tugas dalam kelompok kalian. Ada yang membuat skenario. Nah, yang kedua, pemerannya siapa dalam skenario itu? Tidak semua berperan, tidak apa-apa. Terus ada yang juga menjadi kameramen, dan ada yang menyiapkan bahan dan alatnya. Itu juga bisa, tidak harus tampil semua ya. Seperti kemarin video yang sudah disampaikan Bu Rizky juga lewat WA, itu dijadikan referensi kalian untuk membuat skenario. Terus yang ketiga, tulislah hasil diskusimu pada lembar kerja. Nah, yang keempat, latihlah peran sebelum tampil. Nanti sebelum tampil di depan, nanti kalau waktunya tidak cukup bisa dikerjakan di rumah, gitu ya. Dan minggu pertemuan kedua nanti kalian bisa langsung presentasi, menjawab dengan tepat karena sudah persiapan, dan tampilnya bisa dengan baik dan bagus ya, atau sempurna, dengan kata yang sempurna. Yang kelima, setelah semua sudah siap, simulasikan hasil diskusimu di depan kelas ya, presentasi. Nanti bisa latihan di rumah dulu, tidak apa-apa, itu ya. Nanti kan kalau proyek berarti kalian harus menentukan jadwal proyeknya, harinya itu hari apa. Misalnya hari Senin kita membuat video, ya, apa yang harus kalian persiapkan?
sesuaikan selama 1 minggu harus sudah selesai. Paham? Nah, ini nanti hari ini disuruh apa Bu? Ya tadi membuat langkah-langkahnya dulu, skenarionya dulu, siapa yang menjadi kameramen, siapa yang membuat skenarionya, siapa yang berperan, itu sudah kalian atur nanti hari ini. Dan tamunya pertemuan yang kedua, yang ketiga. Nah, terus yang terakhir ya ini, rekamlah kegiatan tersebut. Nah, berarti kalian saya suruh membuat sebuah video yang kalian rekam. Gitu ya, paham? Dan nanti kalian upload atau kalian kirim ya lewat YouTube boleh, TikTok boleh, Instagram boleh. Ya, itu dipublikasikan di masyarakat umum, siapa tahu nanti kamu dapat subscribe. Sambil belajar mendapatkan pulus Bu, money gitu ya, uang bahasa Inggrisnya gitu, uang. Terus sudah ya itu. Terus untuk petunjuk yang kedua, bahan dan alatnya itu sudah, dan langkah-langkahnya yang bisa kalian baca ya itu. Terus ada lembar jawabnya juga Bu, temanya sesuai dengan temanya. Seandainya ada yang norma kesopanan, nama perannya, namanya siapa, perannya sebagai siapa. Terus alat dan bahannya yang digunakan pada saat membuat video, pasti kamera dia apa tidak? HP Bu. Nah itu bukan pada saat membuat video. Terus skenario, ini ceritanya ditulis di lembar jawab ini. Itu ya. Terus keterangan itu menentukan apa? Waktunya. Keterangan nanti diisi. Misalnya hari Senin membuat skenario Bu, hari Senin besok, kalau hari ini belum selesai melanjutkan skenarionya boleh. Hari Selasa pengambilan video misal. Terus yang ke hari Rabu editing ya. Terus hari keempat ngapain? Kirim. Nah, itu harus ditulis. Paham ya? Di keterangan. Paham? Paham? Masih semangat? Alhamdulillah ya. Terus lembar jawab yang kedua Bu, itu tugas yang kedua maksudnya gimana? Ini memberikan penilaian pada kelompok lain. Misalnya kelompok 1 temanya apa? Analisismu bagaimana? Sesuai gak antara video dan ceritanya? Antara tema dan videonya itu sama tidak? Kalau sama sudah bagus Bu, sama. Di situ sudah menceritakan pelanggaran norma kesopanan contoh. Ya, itu contoh untuk analisis, menganalisis kelompok lain. Paham? Silakan dikerjakan. Tuh, ya. Silakan dikerjakan. Bawa HP boleh bukan HP? Ya, apa nak? Oh ya. Ini untuk tugas yang kedua, kelompok itu harus menganalisis kelompok lain. Nanti kelompok lain menampilkan skenarionya di depan, kamu menilai apakah sesuai dengan tema tidak. Itu ya. Nah, ini analisanya di sini sudah sesuai karena mencakup norma kesopanan sudah ditampilkan. Gitu ya, paham ya? Ya, sudah kerjakan. Dan ini kelompok ini sudah paham, tugas yang kedua sudah ya, sudah paham ini. Terus jadwalnya ditambahkan, jadwalnya hari apa nanti kalian ditulis di sini. Ini tugas yang pertama. Kalau tugas yang kedua, mana tugas kedua dulu? Tugas kedua, nanti ada teman yang tidak paham. Tugas kedua itu ngapain ya? Ini kelompok ya misalnya kelompok 2 temanya apa? Sesuaikan dengan temanya skenario tadi maju ke depan nanti ya. Itu ya, atau besok kalau ini waktunya sudah selesai. Itu ya. Udah. Ya ini poinnya berarti sudah. Yang kemarin ini loh yang ini. Apa jadi siapa sih? Kurang yang masuk. Yang kemarin saya tak suruh tulis tulis.
Tidak usah jadi semua, nanti ada yang rame-rame. Ada yang buat skenario, gitu ya. Tidak usah. Nah, itu ya. Terus skenario di sini kalau nggak mau jangan di sini. Oke, terus keterangannya apa harinya? Misalnya tadi sudah sampaikan kalau Senin membuat langkah-langkah, Selasa pengambilan video, hari ke Rabu face to face, hari keempat apa mengirim. Itu nanti ditulis di sini pembagian jadwal itu ya. Untuk sementara kita akhiri pembelajaran hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kak, kamu kan masih suka aku nggak udah salah. Emangnya harus ya? Iya, kamu kalau nggak tutup pintu dan mengucap salam berarti kamu nggak sopan. Iya, kenapa? Mama kesurupan. Ya, aku pernah makan. Emangnya kamu nggak tahu ya, kita harus sopan jika bersama teman. Harusnya kamu tahu Mbak Kak, kan dalam pelajaran sekolah sudah ada. Ya sudah, lebih baik sekarang kamu perbaiki sikapmu ya kak. Ya terima kasih sudah mengingatkan. Tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, yang penting kita tenang lagi. Iya kamu saja terus akan ngomong, aduh kalau aku sakit sekali. Aku akan menolong kamu, aku tidak. Karena sudah saya kasih waktu selama 1 minggu untuk pembuatan proyek, pembuatan skenario dan video pelanggaran norma, maka dari hari ini Bu Kristi pengen untuk pertemuan kedua untuk melihat sudah jadikah pekerjaan kalian dalam membuat langkah-langkah video kalian yang kalian buat, itu ya. Maka saya lihat mana pekerjaannya sudah selesai untuk kelompok 1 sudah. Nah, oh ya, nanti siap tampil ke depan ya untuk memperagakan skenario dramanya ya. Semoga bisa mengerjakan dengan lancar, maju dengan lancar. Oh ya, ini kelompok 3 juga sudah. Nanti dipersiapkan, sudah latihan di rumah loh. Latihan untuk skenario sudah loh. Ya, nanti tinggal maju, satu sudah selesai. Gimana kelompok 2? Sudah selesai? Sudah siap ya? Sudah dikerjakan kerjasama, jadwalnya sudah ditentukan loh, jadwal proyeknya, mana pekerjaannya. Ini tugas 2 nanti untuk menilai kelompok lain. Ini waktunya kok belum ditentukan ini. Dari Senin ngapain, dari Selasa ini kalau belum rapi ya. Kamis ini kan dari Rabu, besok hari Kamis dan selanjutnya itu kasih jadwal saya Kamis membuat apa gitu ya. Itu ditulis dulu. Ini kelompok 5 ini. Nah, sudah selesai? Sudah berlatih? Ya, nanti siap maju ya? Siap maju ke depan ya. Skenario dramanya. Gimana ini? Sudah selesai? Sudah siap? Sudah berlatih? Peranannya sesuai sudah? Ya. Maka dari itu untuk tahap berikutnya sudah selesai semua, berarti kalian siap untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kerja proyek kalian, yaitu menampilkan apa skenario drama. Dan kelompok lain nanti ada lembar tugas kedua itu untuk menilai, semua menilai ya. Biasanya nanti kelompok 1 menilai bagaimana sudah sesuai dengan tema atau tidak. Itu yang ditulis di sini. Kelompok lain yang menilai nanti kelompok
seandainya ada yang maju. Itu ya, salah satu saja. Ya, pilih salah satu, tidak harus dinilai semua. Ya, kalau kamu tuh saya nilai semua tidak apa-apa. Gitu ya. Nanti misalnya kolomnya hanya 3, tapi kamu tambahin di belakangnya juga tidak apa-apa. Paham ya? Nah, sekarang saya mau tanya siapa dan kelompok berapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kan itu ada 2 lembar, LKPD 1 dan LKPD 2. LKPD 1 dulu, siapa yang sudah selesai? Ya dah kelompoknya ya dah yang maju ke depan. Kelompok 5. Nah, yuk maju ke depan. Rizky juga punya ini ya, lembar kerja peserta didik pertama. Judul beritanya tentang apa? Isi uraian pertama pada alinea pertama tentang apa? Isi uraian pertama pada alinea kedua. Itu ya. Geser sana aja. Ya, geser sini. Biar Dora, geser sini aja. Sudah siap dipresentasikan. Kelompok lain nanti bisa menambahi atau menyanggah ya. Ada kelompok 5 ini yang maju bebas. Boleh kelompok 1 menyanggah atau memberikan masukan. Itu ya. Yuk lanjut. Dada atau yang lain ketuanya siapa? Diperkenalkan dulu anggota kelompoknya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami kerjakan berdasarkan LKPD yang telah diberikan. Soal nomor 1, judul beritanya yaitu tentang seorang pelajar yang menendang nenek-nenek. Yang kedua, isi uraian ke-1 pada alinea yang ke-1 yaitu ketika seorang pelajar menendang nenek-nenek hingga tersungkur. Yang kedua, apa isi uraian ke-1 pada alinea yang kedua? Yaitu ketika aparat kepolisian memerintahkan kepada sekolah untuk mengambil orang tua tersangka. Pertanyaan kedua dari nomor 2 yaitu mengajarkan kita untuk mengambil hikmah pada kejadian tersebut bahwa manusiakanlah manusia jika kita ingin menjadi manusia, dan kita juga wajib menghormati semua manusia, baik yang lebih muda maupun yang lebih tua. Nomor 3, pertanyaan pertama, kita harus menghormati dan bersikap sopan santun kepada semua orang, apalagi dengan orang yang lebih tua. Kita tidak boleh menganiaya ataupun bersikap jelek dengan orang yang lebih tua, dan sebagai penerus bangsa harus menjadi seorang pemuda-pemudi yang berakhlak mulia. Pertanyaan kedua dari nomor 3, seharusnya mereka diberi pembinaan dan pembimbingan lebih sebagai penguatan karakter dan agar mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi serta memiliki karakter sesuai agama dan Pancasila. Nomor 4, sebagai manusia yang berakhlak, kita harus menghormati dan bersikap kemanusiaan dan memiliki adab yang baik. Nomor 4, pertanyaan kedua, menolong nenek-nenek tersebut dan mendoakannya agar diberi ketabahan. Sekian diskusi yang telah kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kelompok lain ada yang memberi masukan, jawabannya ya ada sudah tepat, atau mungkin ada yang kurang, atau mau menambahi Bu, saya seperti ini bagaimana? Boleh tidak? Salah apa tidak? Sudah setuju dengan kelompok jawabannya ya, kelompok 5? Sudah? Nah, selanjutnya karena sudah merasa puas tidak memberikan pesan atau tanggapan, kalian bisa kembali dulu. Nah, ini kita bahas ke LKPD 1 dulu ya. Ya, kita bahas LKPD 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menganalisis kasus video viral pelajar tendang nenek. 1. Judul berita video viral pelajar tendang nenek. 2. Isi uraian 1 pada alinea 1. Seorang pelajar SMK yang menendang sang nenek hingga ia
kriteria tersebut. Soal nomor 2. Isi uraian 1 pada alinea 2. Pelajar SMK tersebut diberi sanksi, namun selain sanksi juga akan diberi pembinaan. B. Isi uraian 1 pada alinea 3. Kita sebagai manusia harus memanusiakan manusia jika ingin menjadi manusia yang baik dan juga saling menghormati. Intinya adab lebih tinggi daripada ilmu. Nomor 3. Opini tanggapan terhadap isi uraian 1. Seharusnya kita tidak boleh bersikap semena-mena terhadap sesama manusia, karena manusia saling membutuhkan satu sama lain. B. Opini tanggapan terhadap isi uraian nomor 2. Kita harus memiliki jiwa sosial yang tinggi kepada masyarakat dan memiliki karakter sesuai agama. 4. Opini atau tanggapanmu terhadap isi uraian 3. Kita harus baik sesama manusia jika ingin dihargai dan dihormati, dan kita juga harus bersikap sopan dalam berkata dan berperilaku pada orang yang lebih tua maupun lebih muda dari kita. Bagaimana sikap kalian jika melihat perbuatan tersebut? Menegur para pelajar dan membantu sang nenek untuk bangun dan mengangkat rumahnya. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kelompok lain mau memberikan tanggapan atau saran bagaimana kelompok 1 tentang hasil presentasinya. Apakah jawaban dari nomor 3 pertanyaan pertama berdasarkan diskusi yang telah dilakukan? Opini atau tanggapannya, Dok? Ya. Opini tanggapanmu terhadap isi uraian 1. Ya, tolong diulangi lagi. Tadi jadi belum paham. Seharusnya kita harus bersikap tidak semena-mena terhadap sesama manusia, karena manusia saling membutuhkan satu sama lain. Gimana? Dari poin yang ketiga, Putri mengenai ya tentang yang ditanyakan tadi, ya, tentang isi dari alinea ketiga itu adalah hikmah. Kita bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Seandainya kita ingin memanusiakan, kita harus juga memanusiakan manusia. Kalau kita ingin dibuat baik, kita harus berbuat baik dengan orang lain juga. Itu karena nanti ada sebaliknya juga. Kalau kita berbuat baik, nanti imbalannya juga akan diperlakukan baik. Itu intinya seperti itu. Dan jika kita berbuat jelek dengan orang, nanti juga dapat balasan setimpal. Ya, kamu menuainya nanti tentang kebaikan. Kalau menanam kejelekan, pasti mendapatkan juga kejelekan. Itu hikmah dari opini yang ketiga. Ya, kita harus memanusiakan manusia. Itu hikmah yang paham? Ada pertanyaan lagi mungkin? Atau pendapat saran, Bu? Jawabannya kelompok 1 kurang atau bagaimana? Tidak? Sudah? Sudah puas? Silakan kembali ke tempatmu ke kelompok 1. Sudah? Ada yang mau tambah lagi untuk LKPD 1?
kelompok 5. Silakan kelompok 5 menempatkan diri sesuai dengan peranannya masing-masing. Dan yang lain. Pagi yang cerah, Deka sedang berjalan-jalan sambil mengayuh sepeda dengan riang. Tanpa sadar, Deka terserempet motor hingga tubuh Deka berdarah. Ana yang menyaksikan hal tersebut pun bergegas menolong Deka yang berdarah. Ada yang bisa saya bantu? Seperti butuh pertolongan. Mereka pun menghampiri Deka dan mengobati mereka dengan alat-alat P3K. Demikian drama yang telah disampaikan dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari, Najwa dan Baka ingin bermain bersama di rumah Kevia dan Lia. Dan saat itu Najwa dan Baka sudah sampai di rumah Kevia dan Lia. Setelah sampai, ternyata mereka tidak mengucap salam dan mengetuk pintu. Dan setelah Kevia dan Lia mengingatkan mereka. Emangnya harus? Iya, emangnya harus ya? Iya, harus karena kalian jika tidak melakukan itu kalian berarti tidak sopan. Ya kamu sama aja melanggar peraturan norma. Oh iya, terima kasih sudah mengingatkan kita. Lain kali kita nggak akan mengulangi lagi. Sekali lagi minta maaf ya kita. Ya, biar apa. Pada suatu hari di mana pertama masuk ke sekolah, bertemulah Davin, Tika, Falan, Olive, dan Siva. Mereka berteman dengan sangat baik dan kita tidak tahu sifat asli dari mereka. Karena baru pertama bertemu di SMP dan ternyata Falan suka mengambil alat tulis yang terjatuh. Walaupun itu milik temannya masih juga diambil. Hai teman. Hai. Apa kabarmu? Baik. Mari ikut kami membicarakan tentang tugas yang dikasih guru. Oke. Ayo kita belajar bersama supaya kita bisa. Oh, ternyata Falan dia selama ini ngambil alat tulisku. Ya maaf teman-teman, aku yang sudah mengambil alat tulis kalian. Sepertinya dia sudah melanggar norma hukum, yaitu mencuri dan norma agama. Jangan pernah diulangi lagi ya. Baik teman-teman. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Davin, Vera, Andika, Falan adalah teman sekolah. Mereka satu kelompok untuk mengerjakan tugas yang diberi guru. Namun di antara mereka ada yang berbeda, yaitu Falan. Falan adalah remaja yang malas melaksanakan ibadah. Namun karena bimbingan yang diberikan temannya, Falan mau melaksanakannya. Falan, kamu sudah sholat belum? Belum lagi males nih. Mendingan daripada kita ke sini, mendingan sholat jamaah aja yuk. Ya, seharusnya kamu tidak malas untuk sholat. Baiklah, aku tidak akan menunda-nunda sholat lagi. Ya tuh langsung aku sholat aja, sholat jamaah yuk. Baiklah. Kami dari kelompok 4 ingin menerapkan norma kesopanan. Assalamualaikum. Kami boleh masuk? Kelompok kalian sudah maju semua ya, baik itu presentasi hasil diskusi dan yang kedua adalah menampilkan skenario dramanya. Itu
adalah menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Yang kedua, mencegah benturan kepentingan. Yang ketiga, membentuk akhlak dan karakter manusia. Yang terakhir, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Itu ya. Untuk mungkin siswa yang bisa mewakili untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini, boleh secara khusus atau secara umum, keseluruhan pembelajaran hari ini. Ayo Yanda bisa mengajarkan kita agar dapat menjalankan norma dengan baik, dan selain itu juga agar kita dapat dipandang baik dan tidak diremehkan baik di lingkungan masyarakat maupun sekolah. Terus ya. Dan Mungkin kelompok lain. Yuk. Ada. Untuk menatap kehidupan manusia di dalam masyarakat. Untuk menata, jadi itu arti penting norma ya. Salah satu masuk adalah arti penting norma. Lukman, apa yang kamu simpulkan hari ini? Simpulan norma adalah menciptakan ketertiban dan kenyamanan, mencegah benturan kepentingan antar marga, membentuk akhlak dan karakter manusia, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Oh, itu masuk ke dalam arti penting norma. Oke. Yang lain mungkin siapa yang bisa tunjuk jari? Ayo, Sofi. Apa yang kamu pahami? Yang keras. Dapat. Berarti yang kamu ambil apa kesimpulannya apa? Tentang apa hari ini? Belum? Itu udah masuk loh. Ayo Feby. kita dapat menguasai norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bisa menguasai atau memahami ya, jangan menguasai ya. Kita bisa memahami macam-macam norma yang ada di masyarakat. Tidak hanya memahami, kita harus bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yo, wah. Ya, dapat menciptakan keadilan, keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, itu adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk mengetes kemampuan kalian dalam pembelajaran hari ini, Rizky akan memberikan soal melalui Google Drive yang saya kirim lewat WA ya. Sudah saya kirim, silakan dikerjakan ya, sesuai kemampuannya sendiri-sendiri. Tidak usah bertanya dengan temannya. Silakan HP-nya dibuka dan dikerjakan. Sudah saya kirim ya, silakan dikerjakan soalnya. Yuk, punya HP-nya dikeluarkan, dikerjakan. Tugasnya sudah selesai. Tugas berikutnya, oke. Ya, ini linknya kalau bisa di copy, kalau bisa, ya. Kalau lewat linknya ini langsung WA ya tidak apa-apa. Ya,
kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan dipimpin oleh ketuanya. Silakan Lukman dipimpin. Cepat bersyahadat, berdoa mulai. Berdoa selesai.